Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Di sini aku bakalan ngajakin kalian buat ngomongin tentang batik, tapi dengan versi yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita ngomongin tentang batik, pasti kita semua tuh kepikirannya langsung ke arah acara-acara formal, terus seragam kantor maupun undang-undangan resmi. Nah, batik dulu tuh emang dianggap sebagai pakaian yang sifatnya itu kaku dan cuma bisa dipakai di momen-momen tertentu. Nah, tapi kalau dilihat dengan di era sekarang, terutama di era digital, pandangan kayak gini tuh udah mulai berubah, bahkan mulai hilang ya teman-teman. Terus kalau kita lihat juga di sosial media kayak di TikTok maupun Instagram, banyak banget sekarang tuh anak muda yang mulai nge-mix and match batik atau kain Nusantara dengan outfit sehari-hari buat dipakai ke kampus, nongkrong, maupun cuma dibikin konten OOTD aja. Nah, fenomena ini itu tuh disebut dengan tren hashtag berkain. Jadi tren hashtag berkain ini tuh adalah sebuah tren atau gerakan yang ngajakin kita anak muda buat ngasih tunjuk ke semua orang kalau sekarang tuh pemakaian batik bukan hanya dibatasi pada ruang-ruang formal aja. Nah, dari sini muncul pertanyaan, sebenarnya modernisasi ini tuh sifatnya menghilangkan dan menghapus budaya atau malah membantu kita buat menghidupkan budaya itu kembali. Nah, dengan adanya tren hashtag berbatik ini, di sini kita punya bukti kalau batik itu menemukan cara buat tetap relevan dipakai di zaman sekarang di tengah perubahan. Nah, perubahan cara pandang ini ternyata tuh nggak terjadi begitu aja teman-teman. Jadi berdasarkan pemberitahuan dari RRI, batik itu sekarang sifatnya udah nggak kaku ya teman-teman, tapi dia itu tampil lebih trendy dan kekinian karena desain dan cara pakainya yang lebih fleksibel. Konsep ini itu tuh sejalan dengan konsep modernisasi yang dikemukakan oleh Wijaya Niti Sastro, bahwa modernisasi itu mencakup seluruh hal, transformasi total dari kehidupan yang sifatnya tradisional menuju yang lebih modern, termasuk dalam hal teknologi maupun sosial budaya. Nah, dalam konteks ini, media sosial itu memainkan peran besar sebagai pembentuk tren maupun sosial budaya. Terus platform digital seperti Instagram, TikTok, dia itu tuh membantu buat penyebaran trennya tuh semakin cepat. Terus konten-konten OOTD, lookbook hingga influencer itu tuh membantu supaya tren ini lebih cepat berkembangnya. Algoritma media sosial itu juga secara tidak langsung mereka itu mempengaruhi preferensi gaya hidup dan konsumsi kita. Terus influencernya itu tuh menjadi role modelnya. Terus dampaknya itu ternyata nggak selalu negatif teman-teman, jadi ada juga dampak positifnya. Seperti kalau kita lihat di sisi positifnya, ternyata media sosial itu juga mendorong untuk anak muda jadi bersikap lebih kreatif dan punya motivasi. Dengan adanya tren hashtag berkain ini tuh menjadi bukti bahwa modernisasi ini tuh tidak selalu sifatnya negatif, ternyata ada positifnya juga. Terus dari adanya tren hashtag berkain ini, kita tuh jadi tahu bahwa buat kita melestariin budayanya itu tuh nggak harus pakai cara-cara yang lama ataupun cara-cara yang kaku. Terus batik itu menjadi hidup karena kita pakai, terus kita kenakan, dan kita nggak simpan aja di lemari sebagai simbol. Jadi anak muda itu bukan cuma sebagai penikmat tren, tapi juga sebagai agen perubahan. Di tengah arus globalisasi dan pengaruh budaya luar, memakai batik itu menjadi arti bahwa kita memberitahu inilah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itu, mari kita mulai dari langkah kecil seperti kita memakai batik dalam kehidupan sehari-hari, terus mendukung tren-tren positif seperti berkain, dan membuktikan kalau kita sebagai anak muda itu tuh bisa melestarikan budaya Indonesia. Sebab budaya itu akan selalu relevan dan akan selalu ada kalau kita sebagai anak muda itu tuh mau mengembangkan dan melestarikan budaya ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.